Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Yofi Putra Aryansyah dari SMK Telkom Purwokerto. Saya dari kelas 10 RPL 3 absen 31. Oke, hari ini saya mau melanjutkan materi dari UML atau Unified Modeling Language, yaitu activity diagram. Yang pertama adalah versi UML untuk sebuah flowchart. Activity diagram digunakan untuk menganalisa proses. Sebuah activity diagram bukan sebuah tool yang sempurna untuk menganalisis masalah dari sistem. Sebagai tool untuk menganalisis, pemrogram tidak ingin untuk mulai memecahkan masalah di level teknis dengan membuat kelas, tetapi dengan menggunakan activity diagram untuk mengerti masalah dan menyaring proses yang terdapat di dalam sistem. Simbol-simbol dari activity diagram. Yang pertama, itu ada gambar segi panjang dengan sudut yang sedikit melingkar di 4 sudutnya. Namanya adalah activity. Keterangannya memperlihatkan bagaimana masing-masing kelas antarmuka saling berinteraksi satu sama lain. Lalu yang kedua, itu ada gambar yang semi lonjong. Namanya action. Keterangannya state dari sistem yang mencerminkan eksekusi dari suatu aksi. Lalu yang selanjutnya ada titik hitam tebal. Itu namanya initial node. Yang keterangannya bagaimana objek dibentuk atau diawali. Lalu yang keempat ada titik hitam tebal di tengah yang dikelilingi oleh lingkaran di luarnya. Namanya adalah activity final node. Yang keterangannya bagaimana objek dibentuk dan dihancurkan. Lalu selanjutnya adalah garis horizontal yang namanya fork node, yaitu satu aliran yang pada tahap tertentu berubah menjadi beberapa aliran. Lalu selanjutnya fungsi activity diagram. Yang pertama menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses. Yang kedua dipakai pada business modeling untuk memperlihatkan urutan aktivitas proses bisnis. Selanjutnya, struktur diagram ini mirip flowchart atau data flow diagram pada perancangan terstruktur, jadi mudah dipahami. Selanjutnya sangat bermanfaat apabila kita membuat diagram ini terlebih dahulu dalam memodelkan sebuah proses untuk membantu memahami proses secara keseluruhan. Yang terakhir ada activity diagram dibuat berdasarkan sebuah atau beberapa use case pada use case diagram. Lalu ada state machine diagram. State machine diagram adalah teknik yang umum digunakan untuk menggambarkan behavior sebuah sistem. Hal ini digunakan untuk membantu analis atau perancang dan pengembang untuk memahami perilaku objek pada sistem. Simbol-simbol dari state machine diagram. Yang pertama ada gambar yang sedikit lonjong, yang penjelasannya adalah state digambarkan berbentuk segi 4 dengan sudut membulat dan memiliki nama sesuai kondisi saat itu. Yang kedua ada titik bulat hitam, penjelasannya titik awal atau start, digunakan untuk menggambarkan awal dari kejadian di dalam suatu diagram state chart. Yang ketiga ada titik hitam tebal dikelilingi sama lingkaran, itu penjelasannya titik akhir atau end, digunakan untuk menggambarkan akhir dari kejadian dalam suatu diagram state chart. Lalu ada guard yang notasinya atau digambarkan dengan ada kurung siku dan di dalamnya ada tulisan guard. Penjelasannya adalah guard yang merupakan syarat terjadinya transisi yang bersangkutan. Lalu yang selanjutnya ada tanda panah ke kanan, itu adalah poin, digunakan untuk menggambarkan apakah akan masuk atau entry point ke dalam state atau akan keluar atau exit point. Yang selanjutnya ada event, digambarkan dengan tulisan yang penjelasannya adalah event, digunakan untuk mendeskripsikan kondisi yang menyebabkan sesuatu pada state. Selanjutnya adalah fungsi dari state machine diagram. Yang pertama menspesifikasi semua urutan yang mungkin dari pesan-pesan yang akan diterima objek tersebut.
bersama-sama dengan tanggapan atas pesan-pesan tersebut. Selanjutnya, diagram state menggambarkan transisi dan perubahan keadaan suatu objek dalam sistem sebagai akibat dari stimuli yang diterima. Lalu pada umumnya, diagram ini menggambarkan kelas tertentu. Selanjutnya, state diagram membantu analis atau perancang dan pengembang untuk memahami perilaku objek di dalam sistem. Selanjutnya, sequence diagram. Sequence diagram adalah suatu diagram yang menggambarkan interaksi antar objek dan mengindikasikan komunikasi di antara objek-objek tersebut. Diagram ini juga menunjukkan serangkaian pesan yang dipertukarkan oleh objek-objek yang melakukan suatu tugas atau aksi tertentu. Objek-objek tersebut kemudian diurutkan dari kiri ke kanan. Aktor yang menginisiasi interaksi biasanya ditaruh di paling kiri dari diagram. Selanjutnya, simbol-simbol dari diagram sequence atau sequence diagram. Yang pertama ada gambar segitiga, persegi dengan garis ke bawah yang putus-putus. Namanya adalah lifeline, yaitu objek entity antar muka yang saling berinteraksi. Selanjutnya, nomor 2 ada gambar tanda panah ke kanan, namanya message, yaitu spesifikasi dari komunikasi antar objek yang memuat informasi-informasi tentang aktivitas yang terjadi. Yang ketiga ada tanda panah ke kiri, namanya sama juga message. Jadi ini sepertinya fungsinya memang sama saja, mungkin arahnya yang berbeda, yang satu ke kanan dan yang satu ke kiri. Lalu fungsi dari sequence diagram. Yang pertama, mengkomunikasikan requirement kepada tim teknis karena diagram ini dapat lebih mudah untuk dielaborasi menjadi model desain. Yang kedua, merupakan diagram yang paling cocok untuk mengembangkan model deskripsi use case menjadi spesifikasi desain. Yang ketiga, analisa dan desain memfokuskan pada identifikasi metode di dalam sebuah sistem. Sequence diagram biasanya dipakai untuk memodelkan deskripsi tentang sistem yang ada pada sebuah atau beberapa use case pada use case diagram yang menggambarkan hubungan antar aktor dan use case diagram. Selanjutnya, logika dari metode atau operation, function, atau prosedur. Lalu, logika dari service atau high level method. Ya, cukup sudah materi dari UML yang bisa saya sampaikan di 2 presentasi yang sudah saya upload di YouTube ini. Apabila ada salah-salah kata yang saya ucapkan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasinya telah mendengarkan saya menjelaskan materi UML. Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.